师兄师姐，请起立，请合掌。愿消三障诸烦恼，愿得智慧真明了。不愿业障悉消除，世世常行菩萨道。全体净师弟子，诚愿上人法体安康，法轮常转，常住世间，无量寿福。向佛菩萨及上人行三问讯礼。问讯，再问讯，三问讯。兄师姐，请坐。好, selamat pagi sesungguhnya semuanya.感恩师姐 Indrawati yang telah membacakan Isyang dan Wenshin. 感恩上人开示, 感恩 semua sesungguhnya sudah hadir. Salam sehat selalu, selamat hari Natal. Ya, di hari libur ini kita tetap giat belajar. Ya. Jadi sebelum kita berlanjut, kita mari sama-sama melantunkan doa. Silakan host. 我的心在静思中感恩，我的心念充满虔诚。大家一起来祈祷，从不同角落地点，祈求平安吉祥满人间。用心祈祷，但愿人人坚守心愿心。开启光明道爱，徜徉智慧福德，娑婆世界现光明。我的心在静思中感恩，我的心念上大诸佛心。大家心后一念，化解恶念，结善缘，祈求天下无灾，岁岁年年。 Ya, semoga hati manusia tersucikan, masyarakat harmonis, dunia bebas bencana. Demikian kita sudah sama-sama mendoakan agar dunia bebas bencana. Baik, sesi hari ini masih dari bab 19, jasa kebajikan dari Guru Dharma, dan episode 1675, akan hidung yang murni mencium berbagai keharuman. Baik, sesi yang berbahagia, mari kita sama-sama menyimak intisari yang sudah dibuat oleh tim Sin Pasyang. Kangen tim Sin Pasyang,
yang sudah setiap harinya menyiapkan materi-materi untuk kita belajar bersama. Ya, berkahnya luar biasa. Jadi Sinpa Siang Sutra Teratai episode 1675, Sutra Teratai melanjutkan bab 19 Jasa Kebajikan dari Guru Dharma dengan tema akar hidung yang murni mencium berbagai keharuman. Catatan tangan. Hidung dapat mencium bebauan. Melaluinya, nafas keluar dan masuk. Ketika nafas dikeluarkan dapat menangkap bebauan. Sedangkan ketika nafas masuk dapat mencium bebauan. Pada titik di antara keluar dan masuknya nafas, tiada fungsi apapun. Makanya dikatakan terdapat kekurangan pada titik pergantian nafas. Artinya dari 3 bagian jasa, ada kekurangan 1 bagian kebajikan di antara keluar dan masuknya nafas. Jadi hendaknya tahu kalau akar hidung hanya memiliki 800 jasa kebajikan. Kita lihat yang poin pertamanya. Akar indera hidung memiliki 800 jasa kebajikan. Akar indera telinga memiliki 1.200 jasa kebajikan. Mengapa indera hidung memiliki hanya 800 jasa kebajikan? Karena indera telinga berfungsi melalui sepasang daun telinga. Jika kita menutup salah satu telinga, kita masih bisa mendengar melalui telinga yang lain. Ataupun jika kita salah satu telinga sudah tidak berfungsi, telinga lainnya masih bisa membedakan suara. Suara yang didengar bisa dipahami dengan baik. Dhamma masuk ke dalam batin kita, sehingga batin dan pikiran kita dapat menapaki jalan. Inilah mengapa akar indera telinga memiliki jasa kebajikan yang lebih besar, sehingga bisa membantu atau mengembangkan kebijaksanaan kita. Bagaimanakah dengan hidung? Fungsinya untuk mencium aroma wangi atau busuk, dan fungsi pernapasan kita menghirup dan menghembuskan nafas. Tidak ada fungsi lain lagi. Ini salah satu kekurangan dari fungsinya. Oleh sebab itu, hanya memiliki 800 jasa kebajikan. Beberapa waktu ini, kita terus-menerus mendapatkan ajaran tentang 6 indera kita ya. Jadi memang luar biasa. 6 indera kita ini bisa memberikan kita banyak jasa-jasa kebajikan yang bisa membuat kita melatih diri, ya, melatih diri, membaca sutra dengan mata, ya, mendengarkan sutra dengan telinga, ya. Tapi kalau hidung tidak bisa membaca sutra, tidak bisa mendengarkan sutra. Hidung hanya untuk mencium bebauan. Tetapi hidung juga bisa untuk kita melanjutkan kehidupan. Bagaimana kita bisa melatih diri kalau tidak ada nafas, ya. Jadi kalau kita nggak nafas lagi, nggak bisa. Jadi tetap hidung juga ada jasanya, ya. Tapi kemudian karena jasanya jika dibandingkan yang lain dia lebih sedikit, ya. Jadi cuma 800, kalau yang lain katanya 1.200, ya. Jadi demikian. Tapi dari hidung juga bisa membuat pikiran-pikiran kita berubah, ya, pikiran-pikiran kita terkontaminasi. Hati-hati ya, karena kita di sini cuma 800, ada telinga 1.200, total kemarin berapa ya? Berapa ribu ya? Ada berapa ribu? Mungkin 3.000 ya. Jasa kebajikan yang didapat dari 6 indera. Tetapi kita jangan lupa ya, Master juga mengatakan ada 84.000 noda batin. Wah, itu banyak sekali ya. 84.000 noda batin yang bisa muncul di dalam pikiran kita. Ya, jadi hati-hati. Ya, jadi jasa kebajikan baru cuma berapa ribu aja, noda batin begitu banyak. Ya, noda batin tentunya bisa membuat kita menanam benih-benih karma buruk yang banyak, luar biasa. Karena itu meskipun ada sedikit ini fungsinya beberapa ribu ini, ya harus betul-betul kita maksimalkan tentunya. Yang dengan akar indera kita ini juga kita bisa mengelola noda-noda batin kita. Ya. Kita lanjut yang kedua.
Naskah sutra. Selanjutnya, Satata Samita Byukta. Sekiranya pria berbudi atau wanita berbudi menerima dan menegakkan sutra ini, baik membaca, melafalkan, menjelaskannya, atau menyalinnya, maka akan memperoleh 800 jasa kebajikan dari hidung. Ya, kita lihat penjelasannya di poin kedua. Satata Samita Byukta merupakan nama bodhisattva. Jika kita membaca sutra, mempertahankan sutra, tidak peduli jika hanya membaca, melafalkan, menjelaskan, dan menyalinnya, akar dari hidung ini tidak mengembangkan potensinya. Kita membaca juga bukan menggunakan hidung. Membabarkan sutra juga tidak menggunakan hidung. Jadi tidak peduli jika membaca, melafalkan, menulis, akan memperoleh 800 jasa kebajikan ini. Ini dikarenakan ia mempertahankan kehidupan kita. Fungsi kehidupan bergantung sebagaimana kita mempertahankan kehidupan kita. Jadi seperti yang dijelaskan sebelumnya, naskah sutra ini begitu mudah dipahami, sehingga kita dapat memahaminya dengan jelas. Ya, walaupun kita tidak bisa membaca dengan hidung, kita tidak bisa menulis dengan hidung, tidak melafalkan, menjelaskan, atau menyalin dengan hidung. Tetapi hidung punya potensi agar kita mampu bisa membaca, menulis, dan lain-lain, karena didukung oleh kehidupan, karena didukung oleh nafas yang bisa melalui hidung kita. Ya, jadi kalau tidak ada nafasnya, kita nggak bisa membabarkan sutra. Kalau nggak ada nafas, nggak bisa menyalin sutra. Jadi tetap ada 800 jasa kebajikan yang kita peroleh dari hidung ini. Ya, hidung ini memperoleh ada sebutan 800 jasa kebajikan ini. Baik, kita lanjut. Naskah sutra dengan akar hidung yang murni dapat mencium segala macam keharuman di atas dan di bawah, di dalam dan di luar dari 3000 maharibu dunia. Seperti harum bunga sumana, harum bunga jatika, harum bunga malika, harum bunga cempaka, harum bunga petala. Kita lihat penjelasannya. Ya, prosa ini tentang perpaduan antara akar indera, objek indrawi, dan kesadaran indrawi. Pada tanah ini, aksara bebauan dari bau digunakan untuk bau harum dan bau busuk. Dalam kitab agama Buddha menggunakan aksara harum untuk bau harum dan bau busuk. Dengan hidung mencium bau, anjing dapat mengetahui jejak. Dengan akar hidung yang murni, dapat mencium segala macam keharuman di atas dan di bawah, di dalam dan di luar, dari 3000 maharibu dunia. Inilah akar indera tiada banding. Maharibu dunia, ke atas hingga alam surga Akanista, dan ke bawah hingga alam neraka Awici. Segala macam keharuman merujuk pada dua balasan. Balasan dalam dan balasan luar. Dalam merujuk pada bau dari tubuh pria dan wanita. Luar adalah bau dari rumput, pohon, dan lainnya. Mencium segala sesuatu di atas dan di bawah. Ia dapat mencium dan membedakannya. Ini disebut sebagai kemampuan pengendalian pikiran untuk mencapai sesuatu. Maaf ya, saya lagi batuk. Ini udah beberapa hari ini batuk. Ya, ini udah agak mendingan. Maaf ya, kalau batuk lagi. Dapat mencium segala sesuatu yang di atas maupun di bawah. Ia juga dapat mencium orang yang mempindah diri, terutama indera hidungnya. Ia memiliki fungsi untuk melatih kemampuan yang demikian terhadap aroma di dunia ini. Jadi hidung kita adalah kesadaran, salah satu kesadaran indrawi. Ya, akar penciuman, ada kesadaran penciumannya yang ketika bersentuhan dengan objek akan menimbulkan persepsi, ya, akan menimbulkan apa namanya kesadaran, ya, pengetahuan tentang bau. Kalau hidung kan pengetahuan tentang bau, tentang harum. Demikian yang dicium oleh indera penciuman, ya. Jadi ini termasuk akar indera yang tiada banding, ya. Jadi bisa mencium harum apa saja, bisa membedakannya. Yang mana yang
bau harum dan bau busuk. Sebetulnya bau harum dan bau busuk adalah satu satu kesan yang dimunculkan karena penciuman dari hidung lalu masuk bebauan atau keharuman itu, lalu ada muncul perasaan yang diberitahu ini adalah bau yang menyenangkan, ini bau yang tidak menyenangkan. Itu ditanamkan di dalam batin kita ya, sehingga kalau kita belum pernah mencium bau itu, kita nggak tahu bau itu bau apa. Bau itu kita selalu mencoba membanding-bandingkan dengan bau-bau yang pernah kita cium. Oh, mirip bau ini, oh mirip bau itu. Makanya kalau orang bule yang belum pernah tahu durian, dia bukan bilang harum ya, itu bilang bau sekali. Bau sekali, dan mereka akan merasa jijik dengan baunya. Ya, karena belum pernah mereka tahu, mendengar. Ya, nah sekarang mungkin komunikasi sudah begitu luasnya, begitu terbukanya, begitu tidak terbatas. Sekarang bule-bule juga tahu ya. Bahkan bule-bule juga sekarang udah bisa makan durian nih. Ya, demikian ya. Kalau dulu nggak bisa ya. Jadi di banyak tempat bahkan durian nggak boleh dibawa masuk ke hotel karena akan membuat hotel itu menjadi bau. Ada tamu-tamu yang tidak suka akan baunya. Ya, jadi kalau para penyuka durian tentu asik-asik aja ya, mau-mau aja. Demikian ya. Oke, baik, kita lanjut. Kita lanjut yang kelima ya, host. Oh, keempat ya. Sorry, maaf. Buddha mengatakan merenungkan tubuh ini tidak bersih. Tubuh manusia adalah tidak bersih. Sampai manusia sudah membusuk, dia masih bisa mencium apakah tubuh pria atau wanita ini. Ini adalah ada harum, ada bau. Selama ada harum dan bau, benda yang masih bagus dapat tercium baunya. Benda sudah bau busuk, dia masih bisa menciumnya. Seperti apa baunya? Selalu dalam dan luar. Dalam merujuk pada bau dari tubuh pria dan wanita, harum dan bau adalah terhubung jadi satu. Luar adalah bau dari rumput, pohon, dan lainnya, seperti harum bunga sumana, harum bunga jatika. Sumana diterjemahkan sebagai bunga sesuai harapan. Adalah jenis tanaman herbal, berwarna kuning dan putih, sangat indah dan harum. Jatika diterjemahkan sebagai bunga koin emas. Harum bunga malika, harum bunga cempaka, harum bunga patala. Malika diterjemahkan sebagai bunga mahkota, sebab bunganya dapat dibuat menjadi karangan bunga di kepala. Dinamakan ini karena bisa dijadikan mahkota. Cempaka diterjemahkan sebagai bunga kuning, juga dikatakan berwarna emas. Patala diterjemahkan sebagai bunga pengharum atau bunga kelahiran kembali. Ya, bunga-bungaan, ya banyak sekali nama-nama bunga di sini ya. Tapi ya nama-nama bunganya tadi yang Master bilang seperti bunga melati, bunga yang mana itu bunga melati ya. Jadi ada harum bunga cempaka. Cempaka ini campaka mungkin sama nih, bunga cempaka. Ya, jadi jadi Buddha mengatakan bahwa merenungkan tubuh ini tidak bersih. Tubuh tidak bersih sampai manusia sudah membusuk. Jadi karena memang ada enam lubang yang ada mengeluarkan kotoran dari tubuh manusia. Jadi tubuh manusia nggak bersih. Tapi manusia sekarang kan pandai merekayasa. Ya, jadi merekayasa. Jadi tubuh manusia tidak bersih, terus kemudian diberikan body lotion yang ada harumnya, mandi dengan sabun yang ada harumnya, sudah mandi, sudah pakai body lotion, pakai parfum yang ada harumnya, supaya terus tercium harum ya. Jadi ada orang-orang kepengen tercium harumnya. Jadi harumnya itu ya seperti harum bunga-bungaan surga barangkali gitu ya. Seperti harum bunga-bungaan apa. Nah, keharuman itu bukan bunga-bunga aja. Kalau di zaman kemajuan zaman sekarang itu harumnya kayu juga bisa ya. Jadi harumnya kayu, ada harumnya dari
dari hewan, bahkan ada yang dari hewan, ada yang dari kayu gaharu kan gitu kan, kayu itu musk oil namanya, musk oil ya, musk oil. Saya ingat namanya musk oil itu dari awalnya dari hewan juga dibuat bisa jadi parfum dan lain-lain. Demikian. Jadi bahkan ada yang jual parfum yang dipakai para dewa, para nabi gitu ya. Ada juga ya demi cuan ya, pokoknya parfum apa aja yang disebutnya. Ada parfum yang kalau kena keringat makin wangi katanya ya. Ya saya nggak tahu itu apa bener ya. Parfum kena keringat kok makin wangi gitu ya. Baik, kita lanjut lagi ke yang berikutnya. Harum bunga patma, harum bunga utpala, harum bunga pundarika, harum pohon bebungaan dan harum pohon buah-buahan, harum kayu cendana, harum kayu gaharu, harum tamala patra dan harum tagara. Dari Sutra Teratai bab 19 Jasa Kebajikan dari Guru Dharma. Ya. Nah, kita lihat penjelasannya. Yang kelima ya, harum bunga patma, harum bunga utpala, harum bunga pundarika, harum pohon bebungaan dan harum pohon buah-buahan. Harumnya bunga ketika mekar, harumnya buah ketika masak, harum kayu cendana, harum kayu gaharu. Kayu cendana berasal dari pantai di Gunung Kepala Kerbau seberang lautan. Harum kayu gaharu dikatakan kayu ini berat, akan tenggelam dalam air. Harum tamalapatra dan harum tagara. Harum tamalapatra di sini merujuk pada kayu bisop wot. Baunya mengharumi baju atau kantongan buku. Harum tagara di sini merujuk pada harumnya akar atau pohon aromatik. Ya, di sini hanya menceritakan tentang beberapa jenis keharuman-keharuman. Tetapi ya, selain keharuman-haruman yang fisik ini, kita tentunya juga kenal ada keharuman dhamma ya. Keharuman dhamma. Jadi keharuman dhamma itu bisa menembus melawan angin ya. Kalau harumnya ini nggak bisa melawan angin. Harumnya bunga-bungaan ya. Kalau anginnya nggak bertiup kemari, harumnya nggak akan kemari. Ya, harumnya mengikuti arah angin. Tapi kalau harumnya dharma ya, harumnya Sadharma Pundarika Sutra, harumnya Pahwacing ya, tentu bisa melawan angin. Ya, melewati arah melawan arah angin ya. Jadi kemanapun bisa tercium harumnya Dharma. Bagi mereka yang hidungnya bisa membedakan harumnya Dharma dan bukan. Ya. Ya kalau yang tidak tentunya tidak akan mencium harumnya Dharma. Jadi hari ini, pagi ini, rekan-rekan semua, teman-teman, sesukses semua yang hadir, tentunya mencium harumnya Dharma pagi ini, sehingga kita semua berkumpul bersama di sini, ya, mendengarkan ceramah master, menerima siraman Dharma, mencium harumnya Dharma, ya, sehingga membuat batinnya menjadi sukacita, dan kemudian sebentar, ya, semua sharing, berbagi bersama, saling menginspirasi, saling belajar, ya, dengan penuh sukacita. Ya, memang demikian yang diharapkan master tentunya, agar kita terus-menerus melatih diri dengan batin yang sukacita. Karena bodhisatwa tingkat pertama adalah bodhisatwa sukacita. Kalau kita tidak bisa sukacita, berarti belum bisa naik ke tangga pertama bodhisatwa sukacita. Jadi kita harus bisa terus mengkondisikan agar batin kita sukacita dalam berbagai kondisi, apapun juga. Terus mengupayakan agar tetap menjaga sukacita. Baik, kita lanjut. Yang keenam, singkat kata, tak tercium prinsip kebenaran dari Dharma ini. Sehingga dikatakan kurang satu. Prinsip kebenaran yang sesungguhnya. Sutra yang diwariskan tidak dapat dibedakan, tidak dapat membaca sutra, melafalkan sutra, menjalin sutra, menulis sutra. Karena demikian, maka 800 jasa kebajikan dari hidung. Maka selalu berharap semua orang bersungguh hati. Mendengar sutra, naskah sutra ada yang dalam dan dangkal. Matamu akan melihat. Begitu memberitahukan kepadamu, dia cuma akan membedakan wangi dan bau busuknya. Maaf. Juga ada banyak jenisnya, sehingga wangi dan bau busuk di luar masih ada makna yang terkandung. Hanya saja cuma prinsip kebenaran sejati. Tidak dapat menggunakan hidung untuk menciumnya. Fungsi dan kegunaan organ tubuh berada dalam 6 akar kita. Sehingga kita mendengar,
kita harus senantiasa bersungguh hati. Jadi singkat kata, bahwa kebenaran itu tidak tercium oleh hidung kita, ya, sehingga dikatakan kurang satu. Jadi prinsip kebenaran, ya setelah diwariskan, hidung tidak dapat membedakannya, ya. Jadi hidung tidak dapat membaca sutra, tidak bisa melafalkan sutra, membacakan sutra, menulis sutra. Karena demikian ada 800 jasa kebajikannya. Ya, jadi hidung hanya membedakan wangi dan bau busuknya. Ya, sehingga makna-makna yang terkandung di dalam keharuman dan kebusukan, ya. Jadi hanya cuma prinsip kebenaran, jadi tidak dapat menggunakan hidung untuk menciumnya. Jadi fungsi dan kegunaan organ tubuh berada dalam 6 akar indera kita. Jadi dalam 6 akar indera kita. Jadi betul-betul sebetulnya kita harus mensyukuri, ya, kita telah lahir ke dunia ini, ya. Jadi sulit untuk terlahir jadi manusia, kita sekarang sudah terlahir jadi manusia. Terlahir jadi manusia dengan berkah batin dan jasmani, nama dan rupa. Jadi ketika kita dapat menggunakan batin dan jasmani ini dengan maksimal, dengan sebaik-baiknya, tentunya itu adalah hal yang sangat bermanfaat. Bermanfaat bagi diri sendiri, bermanfaat bagi orang lain. Ya, jadi kalau kita menggunakan 6 indera kita senantiasa untuk hal-hal yang baik, menjalankan kebaikan-kebaikan, mendengarkan kebaikan-kebaikan, mengucapkan kebaikan-kebaikan, niscaya, ya, pelatihan dirinya akan terus semakin meningkat, ya, dan sukacitanya juga semakin meningkat, kebijaksanaannya terus bertambah, kebahagiaannya pasti mengikuti. Ya, demikian kedamaian, kebahagiaan, ya. Seperti hari ini hari Natal, katanya, kalau damai di hati, damai di bumi. Kalau hati nggak damai, bagaimana buminya damai? Ya, jadi kita selalu mendoakan agar damai di hati, damai di bumi. Demikian orang-orang yang terus-menerus menggunakan indranya, 6 indranya ini untuk melatih dirinya dengan terus-menerus mendengarkan hal-hal yang baik, mengucapkan hal-hal yang baik, memikirkan, merenungkan hal-hal yang baik, tentunya adalah dan melakukan hal-hal yang baik. Ini adalah sebuah perjalanan yang luar biasa di dalam kehidupan ini. Baik, di sini cuma 6 ya, Karen Kim Sin Fasya. Baik, kini sesi sharing, ya, dan akan kita mulai dengan mengundang Sece Vivi Liang yang sudah resen. Silakan Sece Vivi Liang. Vivi Liang Sece lagi nggak di tempat kali ya. Oke. Selain di Sandeng Kaisi, Oh ya, oke. tadi nggak bisa unmute ya. Oh, oke ya, maaf ya. Sekarang sudah bisa. Oke, Sesiong silakan. Secie, Kang An Hoklai Sesiong. Naskah Sutra. Naskah Sutra pertama, selanjutnya Satata Samita Byukta, sekiranya pria berbudi atau wanita berbudi menerima dan menegakkan sutra ini baik membaca, melafalkan, menjelaskannya atau menyalinnya sehingga akan memperoleh 800 jasa kebajikan dari hidung. Tentang Bodhisattva Satata Samita Byukta ini, yaitu dikatakan kepada Buddha. Buddha mengatakan bahwa sekiranya pria wanita berbudi membaca, melafalkan, menjelaskan, menyalinnya akan memperoleh 800 jasa kebajikan dari hidung. Hidung memiliki fungsi untuk keluar masuknya napas, mencium bau wangi dan busuk, tetapi hidung kurang kemampuan untuk memahami kata, sehingga hidung hanya memiliki 800 jasa kebajikan dan hanya mengetahui bebauan,
Akar hidung dapat berpadu dengan objek indera dan kesadaran indrawi. Dan tadi dikatakan bahwa anjing dapat mengetahui jejak dan juga mengetahui bebauan dari akar, batang, cabang, daun, dan aroma dari tumbuhan. Anjing dapat mengenalinya dan juga bisa membedakan bagian dalam suatu tumbuhan mengeluarkan bebauan yang berbeda. Dan juga pohon yang sedang berbunga pun sangat harum. Harum pohon bebungaan. Buah jika sudah masak, harumnya juga berbeda dengan buah yang belum masak. Jadi demikianlah dengan anjing yang mempunyai hidung yang sangat peka. Jadi biasa dipakai sebagai pelacak narkoba atau barang-barang berbahaya lainnya. Dan naskah sutra yang kedua, dengan akar hidung yang murni, dapat mencium segala macam keharuman di atas dan di bawah, di dalam dan di luar dari 3.000 maharibu dunia, seperti harum bunga sumana, harum bunga jatika, harum bunga malika, harum bunga campaka, dan harum bunga patala. Inilah akar indera yang tiada banding, maharibu dunia, ke atas hingga alam surga akanista, dan ke bawah hingga alam neraka aviji. Segala macam keharuman ini merujuk pada dua balasan, yaitu balasan dalam dan balasan luar. Dalam yaitu merujuk pada bau dari tubuh pria dan wanita. Luar adalah bau dari rumput, pohon, dan lain-lainnya. Dan sumana itu adalah bunga yang sesuai harapan. Adalah jenis tanaman herbal berwarna kuning dan putih, sangat indah dan harum. Dan jatikah adalah sebagai bunga koin emas. Malika adalah bunga melati, yaitu bunga mahkota. Sebab bunganya dapat dibuat menjadi karangan bunga di kepala, bisa dijadikan mahkota. Dan ini biasanya adalah kebiasaan dari di India dan di Thailand atau di Hawaii ya. Mereka jika tamunya datang, mereka bisa memberikan karangan bunga sebagai tanda penghormatan. Dan juga mereka menggunakan tali ya, sehingga membuat rangkaian bunga ini sebagai rasa hormat kepada tamunya. Dan bunga campaka adalah bunga kuning yang berwarna emas. Patala adalah bunga pengharum atau bunga kelahiran kembali. Sekarang naskah sutra yang ketiga. Harum bunga padma, harum bunga utpala, harum bunga pundarika, harum bunga bungaan, dan harum pohon buah-buahan. Harum kayu cendana, harum kayu gaharu, harum tamalapatra, dan harum tagara. Jadi di sini dikatakan bahwa harumnya bunga ketika mekar dan harumnya bunga ketika telah mekar. Kayu cendana itu berasal dari pantai di Gunung Kepala Kerbau seberang lautan. Dan juga kayu gaharu itu dikarenakan kayu ini berat akan tenggelam di dalam air. Keharumannya ini membuat kita tenang. Harum tamalapatra adalah merujuk pada kayu bisowot, baunya mengharumi baju dan kantongan buku. Harum tagara merujuk pada harumnya akar atau pohon aromatik.
Jadi dikatakan ya tadi tentang pohon gaharu ya. Jadi ada dahulu saudara saya yang mengerjakan kayu gaharu ini ya diekspor ke China yang paling banyak ya. Dan saya juga pernah mengunjungi satu kota di Cina yang penuh dengan ukiran dari kayu gaharu. Di sana kita bisa melihat bahwa dengan kayu ini yang wangi bisa membuat menjadi patung-patung atau rupang Buddha. Misalnya patung Kuang Im dan juga bukan hanya patungnya ya, tetapi jika mendapatkan akar kayu gaharu yang besar, mereka bisa membuat semacam seperti Buddha yang sedang bersamadi di bawah pohon bodi itu pun diukir di belakangnya latarnya itu sesuai dengan pohon-pohonnya bisa ditambah lagi dengan eh, hewan-hewan yang di samping-sampingnya. Jadi benar-benar itu mereka menguasai ya ukir dengan seni yang sangat tinggi dan harganya pun bisa sampai ratusan juta ya saya dengarnya. Jadi begitu majunya ya mereka dari zaman dahulu telah bisa mengetahui bahwa kayu gaharu ini sangat berguna dan juga sangat kuat dan berbau wangi sehingga bisa dibuat rupang-rupang Buddha dan lain-lainnya. Jadi di sini saya juga melihat bahwa di sana juga ada ukiran dari mas-mas ya. Mereka itu benar-benar ahli dalam mengukir. Misalnya mengukir 12 sio. Ya, mereka bisa dengan halusnya ya tukang emas itu membuat eh, emas itu menjadi sangat berharga dengan hasil ukiran mereka sehingga mereka bisa menjualnya dengan nilai yang sangat tinggi. Jadi di dalam satu kota itu semuanya menjual eh, barang-barang ukiran yang terbuat dari kayu gaharu ya. Dan yang terakhir dikatakan tadi bahwa batin dan pikiran makhluk awam itu masih belum sangat suci, masih memiliki kerisauan batin, sehingga tidak dapat menyucikan diri sepenuhnya, sehingga tidak dapat memiliki telinga dewa, sehingga tidak mampu menegakkan kebajikan sepenuhnya. Dengan demikian, kita haruslah bisa menjaga ucapan kita, batin, dan pikiran kita agar kita bisa menapaki jalan bodhisattva ini tanpa suatu rintangan dan kita bisa mencapai kebudayaan. Kang En Sesiong Secie. Cảm ơn Sece William ya. Ya memang keharuman itu banyak digunakan di wihara, di masjid, ya di gereja, semua menggunakan keharuman-keharuman itu untuk menambah ketenangan seperti kedamaian di sebuah tempat yang sedang mengajarkan kebaikan ataupun apa ya untuk melambangkan bahwa apa yang seperti apa kita bilang panutan-panutan itu seperti Buddha dan lain-lain itu ketika sedang melantunkan sutra dan lain-lain semua ada keharuman-keharumannya. Karena itu setiap kali mau melantunkan sutra biasanya kita juga membakar dupa ya. Jadi di Katolik juga sama ada dupa gitu ya, sama lah. Nah, semua itu keharuman-keharuman agar menjadi lebih khusyuk, menjadi lebih tenang, damai dalam melakukan doa dan lain-lain. Baik, lanjutnya ini ada ini Siung Ong apa Iong ya? Silakan. Ya, saya Sesiung. Oh, Siung Ong. Oh, iya ya. Ya, selamat Oh, iya pagi, ada tulisan Iong ya. Hoklai Sesiung. Ya, Kanan Siung, silakan. saya Kanan Hoklai Sesiung. Hoklai Sesiung.
dan teman-teman yang memperingati Natal ya. Selamat memperingati hari Natal ya. Ya, Semoga selalu damai dan bahagia. Ya, kangen ya kepada Master yang hari ini ya selalu ya setiap hari membimbing kita, dan juga kangen ya kepada TV yang CC ya yang selalu setiap pagi sharing ya hampir setiap hari ya. Ya memang ya dengan kita mendengarkan sharing dari para moderator ya, mendengarkan sharing dari peserta-peserta Kifas yang ini, itu membuat kita mendengar Dharma Bajik ya setiap harinya, sehingga mau tidak mau kita berusaha ya. Jadi kan sekali lagi kepada semua peserta Sipasyang ya, ya. Jadi memang ya mengenai 6 landasan indera ini ya, ini juga kita melihat kepada apa berhubungan dengan 6 objek. Dan 6 objek ini selalu kita ingat bahwa objek apapun, segala fenomena atau kejadian-kejadian itu adalah memiliki rupa ya, bentuk begitu. Dan segala bentuk itu juga terdiri dari 4 unsur, air, api, angin, dan bumi. Ya, sehingga kadang-kala kita juga seperti tadi Hoklaya Sesiong sharing kan ya mengenai kita bisa mencium bau. Kadang-kadang juga itu mu- sampai hari ini kalau teknologi ya, ke teknologi audio visual ya, berarti kan mendengar dan melihat itu sudah bisa diterapkan di dalam teknologi hari ini, begitu kan? Ya, jadi memang bahasa yang dipergunakan itu kan bahasa tingkat tinggi sehingga lebih mudah seperti bahasa komputer begitu ya. Kalau tingkat tinggi kan lebih mudah dicerna oleh manusia begitu ya. Sedangkan kalau sampai hari ini belum ada ya teknologi yang begitu kita lihat gambar begitu sih ya. Atau dengan suara bisa mencium baunya juga lewat televisi misalnya baunya juga bisa tercium, itu belum sampai ke tahap sana untuk teknologi karena begitu halus ya, begitu halus partikel-partikel yang bisa sampai dari sebuah bunga itu ke hidung kita bisa sampai kita rasakan begitu ya. Itu tentunya adanya perpaduan dari 4 unsur ini sehingga kita sangat kangen ya bahwa kita memiliki rupa dan batin ini ya, rupa dan batin ini kalau dikatakan dari neraka awici sampai ke alam surga akanista ya. Kalau surga akanista itu dalam pandangan 31 alam itu uh, yang saya tahu itu adalah alam untuk mereka yang telah mencapai kesucian anagami. Anagami. Jadi mereka sudah tidak dinyatakan bahwa sudah tidak terlahir lagi di alam lain setelah itu mencapai arahat begitu ya. Nah, namun di situ kita melihat bahwa di alam itu adalah alam rupa jana, alam diana ya, diana yang keempat ya. Itu masih ada rupa, masih ada rupa. Sedangkan berarti ini pentingnya kita memiliki rupa jasmani ini. Jadi suka dikatakan rupa ini adalah sarana untuk melatih diri, sedangkan batin ini ibarat wadah ya, wadah tempat yang besar. Seberapa besar kita bisa menampung air dharma ke dalam batin kita? Ya, tentunya semakin luas wadah ini, ya kita bisa menampung lebih banyak air dharma. Ya, oleh sebab itu diharapkan ya kita semoga mempunyai batin yang lebih lapang, yang lebih luas. Begitu itu selalu diingatkan. Tetapi kita mengetahui bahwa alam murni, alam akanista itu ya itu masih adalah proses pelatihan. Jadi begitu panjang sekali pelatihan ini. Oleh sebab itu kita sangat kangen ya bisa belajar dari teman-teman yang selalu sharing di sini. Meskipun kita juga tahu ada alam yang menurut 31 alam itu ada alam yang paling atas, alam yang saya pernah terpleset yang ngomongnya ya sesungguhnya. Jadi bukan pemikiran dan bukan pula tanpa pemikiran, itu adalah alam arupa arupa jana ya, tanpa rupa. Jadi namun di situ bukan dikatakan sebagai alam murni. Jadi kita sangat kangen sekali dengan adanya rupa. Jadi Sesiong ada sharing tentang pembusukan.
bahwa memang ya kita sama-sama mengakui bahwa tubuh ini suatu saat akan mengalami pembusukan. Ya, itu sudah pasti. Oleh sebab itu dalam perenungan ketika ada perenungan mengenai bahwa saya akan mengalami usia tua, saya akan mengalami sakit, saya akan mengalami kematian, saya akan berpisah dengan orang-orang yang saya cintai, dan saya adalah sebab dari saya sendiri, begitu ya, dalam tanda kutip sayanya ini ya. Nah, jadi memang pembusukan ini apa suatu saat pasti akan terjadi pada dalam diri kita. Nah, dengan perenungan dan tadi juga Susyung sharingkan tentang tubuh ini yang kotor ya. Nah, dengan demikian kita berusaha ya membersihkan diri ataupun kalau tadi ya ada sharing kalau yang parfum ya yang dengan keringat malah tambah wangi ya Susyungnya. Saya juga nggak tahu itu ada apa enggak ya. Ya, jadi memang ya itu bahasa-bahasa promosi ya. Namun kita lihat bahwa di dalam perjalanan Pangeran Siddhartha ya pada saat memutuskan untuk meninggalkan hidup duniawi, memang Pangeran Siddhartha melihat empat empat yang dilihat ya, empat yang dilihat. Namun tiga yang pertama inilah yang menggoncang ya istilahnya menggoncang batinnya karena dengan tiga yang dilihat pertama inilah eh, beliau menyadari kelahiran, kematian, tua, mohon maaf, kelahiran pastinya menyambung dengan kematian ya. Terus tua dan sakit begitu ya. Jadi, namun yang penglihatan yang keempat yaitu melihat seorang petapa. Beliau di sini melihat seorang petapa yang damai, begitu. Nah, di sini beliau terbuka begitu pikirannya. Nah, oleh sebab itulah kadangkala kita dengan melihat orang-orang yang bajik ya, yang melakukan dharma bajik itu bisa menggugah batin kita. Seperti yang sering Hoklai Sesiong lakukan juga ya. Jadi memberikan bunga ya bunga melalui ucapan ya Sesung ya memberikan apresiasi, memberikan semangat ya sehingga kita semua ya peserta sifat yang ini bisa selalu lebih bersemangat ya. Jadi memang landasan indera ini di dalam rupa ini menjadi satu aset yang sangat berharga sekali ya, aset yang sangat berharga sekali dan wadah batin kita untuk menerima Dharma ini memang satu proses yang kita berusaha kumpulkan setetes demi setetes ya setiap hari ya. Semoga semakin lebih banyak ya sehingga kita dalam mempergunakannya dapat mempergunakannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Ya kalau kita ingat kembali neraka Awici dan surga Akanita, surga dari rupa jana ya yaitu batin yang murni itu proses yang diharapkan meskipun kita belum pernah ya mencapai kondisi itu namun kita mendengar pentingnya memiliki batin yang murni ya jadi memang ini proses yang uh, terus dilakukan melalui tubuh, ucapan, dan pikiran kita. Ya, cảm ơn ya, học lại sư siêu. Cảm ơn sư Chia, cảm ơn. Ya, kanan Om Sesyung ya. Ya, jadi betul kita proses memurnikan apa eh, batin ya tentunya melalui 6 indera ini yang terus-menerus kita cuci bersih ya. Kita cuci bersih istilahnya kan demikian ya cuci bersih lalu kemudian semakin bersih terus berulang-ulang. Bukannya sekali cuci udah bersih udah selamanya bersih enggak ya. Jadi kayak rumah kita juga kan kalau mau dibersihin nggak bisa sekali bersih udah selamanya bersih berarti enggak karena setiap hari akan ada debu. Ya, 6 indera kita juga demikian ya tentunya harus terus menerus dibersihin. Tadi katanya melakukan dharma baji kata si Sung Ong ya. Jadi ya itu. Jadi kalau wewangian tubuh yang wangi, keharuman tubuh dari parfum semua itu ya nggak bisa menembus angin. Tapi kalau harumnya kebajikan pasti bisa menembus angin. Dan kata Sing Ong tadi bisa menginspirasi banyak orang.
Demikian yang kita lakukan para pelatih diri di Zeci adalah terus-menerus ya mengelola batinnya semakin bersih, semakin jernih, semakin murni, dan kemudian terus-menerus melakukan kebajikan-kebajikan sehingga menginspirasi lebih banyak orang lagi. Demikian ya. Baik, kanannya Si Ong, kemudian ini ada Jangka Wijaya Sisiung, sudah resen, silakan. Pagi Sisiung. Oke, pagi. Eh, ya, kebetulan hari ini ada apa lah ya? Saya mau bertanya tentang harumnya kebajikan ya. Di mana harumnya kebajikan ini memang bisa menginspirasi banyak orang ya. Sebelumnya kan saya cuma di sini ya. Ya, hari ini topiknya menarik tentang dupa ya. Tentang dupa. Dupa ini sebenarnya itu memang banyak macamnya ya. Ya, salah satunya itu untuk menenangkan. Bisa kita lihat di toko-toko alat sembahyang itu, saya lupa kayu cendana tipe apa ya. Saya juga kurang itu ahli dalam dupaan. Tapi ada juga yang seperti tadi Hokley Sesiung berkata bahwa dupa itu dipakai bukan hanya di kalangan Buddhis, tapi di berbagai macam kalangan juga dipakai ya. Berbagai macam kalangan dipakai itu, salah satunya itu kalau orang belajar tentang aku, kan istilahnya apa ya? Dunia healing ya. Dunia healing dan dunia hipnoterapis ataupun sejenisnya juga ada dupanya, bahkan dupanya itu tersendiri. Salah satunya itu dupa white sage, ya itu dupa yang bentuknya seperti daun dibakar, nah, itu ada aroma tersendiri. Ada juga Santo Paulo, itu dari kayu apa dari Brazil, begitu dibakar dia ada aroma yang memberikan sensasi ketenangan, dan juga ada aromaterapi diffuser juga ada, termasuk juga di Qingse juga ada ya. Diffuser sendiri dari dupa kayu apa yang dari yang pasti dari Hualien ya, Sesiung ya. Ya, jadi kalau misalkan Sesiung Secimen pertama di Jakarta membawa buku 37 faktor pencerahan terutama ke Bante-Bante, ya itu istilahnya kasih bonus lah ya. Bonus itu oleh-oleh apa tuh? Aroma diffuser sama itunya itu dikasih ke Bante-Bante atau ke Susu untuk Cien, itu yang saya lihat ya. Nah, ini sebenarnya sih pertanyaan iseng-isengan saja ya. Kalau Bante kenapa mau dikasih dupa itu ya? Itu aja sih kira-kira ya. Itu sebenarnya dasarnya dan tujuannya apa sih kira-kira ya. Udah kasih 37 faktor aja udah bagus sekali, tapi kenapa Bante ya? Maksud saya kok mau sih dikasih? Kita relawan mau kasih dupa yang dari Qingse itu berserta aroma. Mau dibilang dupa ya memang bentuknya kayak dupa, tapi itu aroma diffuser kayak gitu kira-kira. Itu pertanyaan saja kayak gitu. Kenapa relawan mau kasih kira-kira seperti itu kira-kira. Oke, Kandan, only that my question kayak gitu. Tapi ya saya happy ya udah bisa nyebarin 37 faktor pencerahan dalam rangka menjalin jodoh terhadap berbagai macam institusi ya, institusi Buddhism kayak gitu kira-kira. Oke, Kandan. Ya, kanan ya, Johannes Sesiung. Nah, Sesiung Sece yang lain ya, yang sudah tahu, yang pernah ikut membagikan diffuser dan buku 37 faktor, barangkali bisa bantu menjawab pertanyaan dari Jangka Wijaya Sesiung. Silahkan ya, Sesiung Sece. Ada lagi yang mau sharing? Jika sementara ini belum, kita ke quiz dulu ya. Sambil Sesiung Sece yang bisa menjawab nanti setelah ini jawab pertanyaan dari Jangka Wijaya Sesiung. Kanan ya. Baik, quiz hari ini Rabu 25 Desember dari Sutra Teratai bab 19 episode 1675. Cara menjawab quiz seperti biasa diketik di chat room everyone. Nomor soal jawaban, contoh jawaban 1D2. Demikian, mari kita mulai. Quiz yang pertama, isilah titik-titik di bawah ini. Orang-orang yang titik-titik Sutra Teratai ini sekalipun belum pernah memperoleh telinga dewa, namun dengan menggunakan telinga bawaan lahirnya, telah memiliki jasa kebajikan seperti demikian. A. Menampilkan, B. Menegakkan, C. Melafalkan, D. Menghadirkan, E. Mendengarkan.
Jadi titik-titik itu diisi dari A, B, C, D, E ini. Silakan saya menghitung mundur 5, 4, 3, 2, 1, close. Ya, dan jawabannya adalah menegakkan. Jadi orang-orang yang menegakkan sutra trata ini, bla 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 bla. Ya, demikian. Kita lanjut yang kedua. Apa yang disebut dengan kemampuan pengendalian pikiran untuk mencapai sesuatu? A. Dapat melihat dan mendengarkan. B. Dapat membedakan dan melihat. C. Dapat mendengar dan membedakan. D. Dapat merasakan dan melafalkan. E. Dapat mencium dan membedakan. Silakan dijawab. Saya hitung mundur. 5, 4, 3, 2, 1, close. Jawabannya, ya, dapat mencium dan membedakan. Ya, jadi pengendalian kemampuan tadi ya adalah titik-titik adalah bau dari rumput, pohon dan lainnya. A. Luar, B. Dalam, C. Batin, D. Hidung, E. Dharma. Ya, silakan dijawab. Saya hitung mundur. 5, 4, 3, 2, 1, close. Dan jawabannya adalah A. Luar adalah bau dari rumput, pohon, dan lainnya. Oke, kita lanjut yang keempat. Titik-titik adalah bunga sesuai harapan. A. Bunga cempaka, B. Bunga jatika, C. Bunga malika, D. Bunga sumana, E. Bunga patala. Silakan dijawab. Saya hitung mundur. 5, 4, 3, 2, 1, close. Dan jawabannya adalah bunga sumana. Jadi bunga sumana adalah bunga sesuai harapan. Tanda tanya ya. Oke, kita lanjut. Yang kelima, bunga apa yang diterjemahkan sebagai bunga berwarna kuning juga dikatakan berwarna emas? Wah, ini ada blok ini. Kenapa kena blok? A. Bunga cempaka, B. Bunga jatika, C. Bunga malika, D. Bunga sumana, F. Bunga patala. Silahkan jawab. Saya hitung mundur 5, 4, 3, 2, 1, close. Dan jawabannya adalah bunga cempaka. Ya, bunga cempaka berwarna kuning ya, atau berwarna emas. Baik, yang keenam adalah titik-titik adalah bunga melati. A. Bunga cempaka, B. Bunga jatika, C. Bunga malika, D. Bunga sumana, E. Bunga patala. Yang mana yang disebut sebagai bunga melati? Silakan dijawab. Saya hitung mundur 5, 4, 3, 2, 1, close. Ya, nah, bunga apa ini? Kayaknya bunga patala ya. Bunga apa nih? Oh, bunga malika. Bunga malika itu bunga melati ya. Yang sering dijadikan mahkota katanya, yang putih-putih itu ya. Baik, demikian 6 buah kuis sudah kita lalui dengan baik. Sambil menunggu hasilnya, kita mulai kembali sesi sharing. Dan Sesung Suci yang mau menjawab pertanyaan dari Jangka Wijaya, kenapa diffuser itu mau dibagikan kepada para bante? Sebetulnya bukan para bante aja ya. Nggak ada bantenya pun dibagikan ke wihara. Wihara yang memang apa namanya di sekalian membagikan bukunya. Jadi itu satu paket ya. Tapi apa maksudnya katanya kata Jangka Wijaya ya. Nah ini ada Gunawati Sice sudah present, silakan Gunawati Sice. Selamat pagi, Sesing Hoklai. Ya selamat pagi. Udah lama ya nggak dengar suara Sice Gunawati ini. Iya nih Siung, saya nggak ngikutin Sinfasyang 2 minggu nih Siung lebih.
Habis dari Taiwan terus tirakat lagi gitu. Saya tanggal 9 berangkat, training, dilantik, kemudian selesai tanggal 14 ya kita tur ke Hualien ya 1 hari. Nah, tanggal 15 sampai 18 tuh saya ini relawan di Jingse Hualien, Siung. Oh, luar biasa ya. Terus bercocok tanam, tapi saya kan nggak kuat dingin. Iya. Saya tuh cuman bagian kupas-kupas yang pegang pisau aja, Siung. Oh, iya, iya, Dingin itu bercocok tanam, cangkul-cangkul, pakai sepatu bot ya. Jadi iya, saya iya. nggak keluar dari ini karena anginnya tuh, aduh saya nggak kuat ya. Iya. Nggak Saya apa-apa. Kyonghi ya. Selamat ya, Cici. sangat Oke. kanan ya bimbingan Silakan. Siung ya para senior saya akan teladani ya Siung ya, semoga saya benar-benar menjadi murid master yang seutuhnya kata kata apa Sufei Seceh ya. Jadi kita harus kalau sudah dilantik ya kita baru memulai ya Siung ya, memulai melangkahkan kaki ya Siung ya. Kanen ya kepada para senior nih yang menjadi teladan saya ya. Apa tadi ya, Siung? Kalau menurut saya itu diffuser tuh diberikan ibaratnya itu seperti harumnya kebajikan ya, mungkin seperti itu ya menurut pemahaman saya ya. Jadi ya itulah harumnya kebajikan menyebar ke seluruh penjuru ya, makanya itu apa diffuser itu diberikan kepada ya khusus kayaknya sih semua orang juga ada yang dapat juga gitu ya, nggak khusus cuma praktisi atau biksu saja ya. Itu menurut pemahaman saya ya, mudah-mudahan nanti Sesiung Secemen yang lebih paham lagi, saya juga bisa ikut merasakan inspirasinya para mitra bajik ya, yang bisa saya terapkan, yang bisa saya teladani dalam kehidupan saya sehari-hari. Yaitu memang ya kita kalau harumnya kebajikan itu memang ya begitu ya, seperti diffuser itu kalau menurut saya. Makanya kenapa kita insan suci ya mau selalu sadar ya, mau selalu berusaha melatih diri terus ya. Oh, hari ini saya salah, besok saya bertobat ya, bertobat. Oh, besok saya nggak melakukan lagi ya. Itulah jadi kita harus selalu selalu ingat ya. Karena kalau kita selalu ingat, selalu sadar ya, mau menerima apapun yang terjadi terhadap diri kita ya, itu kita pasti akan memiliki kemajuan ya, walaupun kemajuannya cuma sedikit, tapi lama-lama ya kalau kita seperti apa tetesan air ya akan membentuk sebuah sungai ya, tetesan kumpulan beras ya atau padi atau gabah ya akan memenuhi lumbung ya. Nah, begitupun juga tiga pintu karma ya yang kita lakukan baik atau buruk ya. Kalau kita mau merubahnya selalu berusaha dan berusaha terus ya pasti akan menimbun kebajikan ya. Ya seperti tadi Sesiung Hokai mengatakan ada berapa ya jasa kebajikan ya. Nah, itu ada 6.000 jasa kebajikan ya. Dari mata ya itu ada 800 ya jasa kebajikannya. Dari telinga 1.200, kemudian dari tubuh 800, dari hidung 800, dari lidah 1.200, dari pikiran 1.200 ya. Nah, itulah jadi karena kita belajar ya, oh ini jasa kebajikannya ada segini, makanya kita selalu berusaha mau merubah ya apa yang kita pikirkan itu tidak baik, apa yang kita ucapkan tidak baik, apa yang kita perbuat itu tidak baik, itu kita harus bisa merubah karena kita tahu ada 6.000 jasa kebajikan ya. Itu saja ya Sesiung ya yang bisa saya sampaikan. Kanen ya Sesiung Hoklai, kanen Sesiung Secemen.
kangen ya si Gunawati, sekali lagi selamat ya Kyonghi ya, sudah jadi komite ya sekarang ya. Iya sih. Dan sudah saatnya ini memegang tanggung jawab yang lebih besar ya. Oke, baik ya. Sejeng Cice. Oke, jadi apa namanya? Tadi ya ada 6.000 ya. 6.000 jasa kebajikan dari Indra Maaf kita. ya, saya Tapi bukan ingat ya, hanya ada 84.000 noda batin ya. Kita harus tetap hati-hati ya. Oke, Jangka Wijaya silakan. Jangka Wijaya? ya. Halo, sorry. Ya, silakan. Oke, maaf saya revisi ya. Jadi tujuan saya bertanya kenapa sih mau kasih dupa ke Bante ini bukan pertanyaan iseng-isengan ya. Saya klarifikasi ya, tapi pertanyaan ini tujuannya. Ntar kalau misalkan next kasih buku 37 faktor lagi atau kasih diffuser ya saya ingin mengajak. Saya sharing aja ingin mengajak sesungguhnya pada saat mau kasih buku, mau kasih apa harus tahu tujuannya. Nah, misalkan saya kasih buku 37 faktor pencerahan versi master supaya Bante-Bante punya referensi untuk ceramah ke orang. Seperti itu dengan ceramah ke orang bisa memberikan motivasi seperti itu ya. Lalu misalkan saya mau kasih aroma diffuser tentang buat bante-bante karena demen meditasi, misalkan dengan meditasi ini supaya supaya bante-bante itu bisa tenang dalam meditasi seperti itu. Nah, pada saat pemberian, tujuan saya bertanya seperti itu supaya pada saat kita eksekusi memberikan, mindset kita harus ada intensi yang tadi saya sebutkan sebelumnya. Karena dengan adanya intensi ini, itu karena baiklah pikiran, ucapan, dan tindakan lurus, itu kualitas kebajikannya, itu kualitas jasa kebajikannya itu sangat luar biasa. Bukan hanya sekedar ikut nebeng-nebeng sama Hole Session Hore barengan bisa ngobrol-ngobrol ya. Ya mau ada mindset seperti itu sih ya nggak salah juga ya. Tapi ada baiknya pada saat eksekusi istilahnya change mindset lah ya atau ubah mindset. Wah, semoga saya kasih buku 37 faktor ini biar Bate ada referensi mencerahkan teman-temannya. Ini saya kasih aroma diffuser supaya apa? Seperti itu ya. Ya, itu sih maksud saya ya, pertanyaan seperti itu. Dan juga termasuk juga bagi beras ya. Ya, kan setelah pemberkatan akhir tahun pasti puasa siap-siap bagi beras. Nah, ya kita harus memiliki mindset semoga beras ini bisa untuk bla 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 bla. Kayak gitulah. Take that mindset. Kayak gitu kira-kira ya, Siong. Maaf ya. Ini pertanyaan bukan isengan, tapi hanya ingin bertanya dan diajak untuk merenungkan kenapa mau dikasih seperti itu. Bukan iseng, tapi ingin mengajak untuk men-setting motivasi yang benar supaya berkahnya oke. Kayak gitu kira-kira. Kanan. Kanan ya, Jangka Wijaya Sesiung, ya betul ya. Jadi memang sebaiknya lah ketika kita melakukan sesuatu, kita tahu apa yang kita lakukan, untuk apa melakukannya, dan apa efek-efeknya gitu. Tentunya ini semua harus diketahui dengan lebih baik ya. Dengan demikian ketika memberikan sesuatu rasa sukacitanya juga berbeda karena kita tahu apa yang kita lakukan dan kenapa mau dilakukan dan apa efek-efeknya kalau dilakukan gitu ya. Jadi kita kata Johannes tadi ya bahwa itu berkahnya luar biasa ya tentunya ya dengan sukacita karena kita tahu memberikan buku ini adalah buku Dharma dan buku Dharma ini kalau disebarkan oleh Bante, oleh Suhu atau oleh siapapun bisa menginspirasi orang, bisa memberikan pengetahuan pemahaman sehingga orang-orang bisa mendengarkan Dharma, kebenaran dan lain-lain. Itu semuanya adalah suatu ini yang membuat kita juga saya sedang mempersembahkan sebuah buku, mempersembahkan ya. Jadi sebuah buku yang berisi Dharma yang bisa mencerahkan. Lalu ketika diffuser itu diberikan, semoga diffuser ini mengharumi Dhammasala, mengharumi Kuti, sehingga membuat tenang para Bante, para Suhu, para umat yang sedang
apa namanya, beribadah di sana gitu ya. Nah, itu juga dengan pemikiran, dengan pemahaman demikian, tentunya memberikannya juga dengan lebih sukacita ya. Saya pikir demikian ya. Saya setuju sekali dengan Johannes Sesiong ya. Jadi bukan sekedar apa tadi katanya tuh, bukan sekedar menjalani kewajiban atau have fun aja. Oh oke, mari rame-rame katanya, happy-happy, kasih sini, kasih situ ya. Ya, bukan demikian, tapi esensinya harus dipahami juga ya. Demikian ya Johannes Sesiong ya. Karena ya Johannes Sesiong sudah mengingatkan kita semua. Baik, demikian. Nah, pemenang kuis ya, selamat kepada satu Gunawati CC dari Barat Tua, kedua Ani Ernawati CC dari Timur, ketiga Hendrik W. Sesiong dari Pekanbaru, keempat tidak ada pemenang, kelima Meling CC dari Tebing Tinggi, keenam Meli Wanusi CC dari Palembang. Silahkan yang mau sharing, gunakan waktunya dengan baik. Langsung saja. Hari ini dari Jangkawijaya ya sangat baik sekali ya, mengingatkan kita sama ya seperti kita apa mau belajar juga. Mau apa belajar? Kenapa mau belajar? Apa sih dampaknya belajar? Ya oke, Sisi Ong udah resen lagi, silakan. Karena Hokai Sesiong ya, Ya. Kan Sesiong CC, Kan kepada Master yang sedang membimbing kita setiap hari. Ya tadi saya ini apa tertarik ya. Saya ingin mengucapkan selamat dulu kepada Gunawati CC ya, yang telah dilantik sebagai komite ya, dan juga oleh Sesiong semoga selalu sehat ya, cepat sembuh ya. Ya tadi Gunawati CC ada sharing di Hualien dingin ya, dingin. Nah, kadang-kadang kalau kita melihat tentang 4 unsur tanah, air, api, dan angin, dingin ini ada di unsur apa ya, begitu. Nah, jadi dingin ini kadang-kadang dulu waktu saya tahu juga saya heran apakah demikian ya. Ternyata dingin itu ada di api, di unsur api ya dalam tubuh kita. Kok kenapa bisa begitu? Ternyata kalau kita pegang misalnya es batu di tangan kita ini sebentar, mungkin berasa dingin. Namun kalau kita pegang dalam jangka waktu yang lama sekali, dingin itu menjadi panas ya. Jadi sehingga sebetulnya itu juga dari unsur api. Ya, sehingga mengapa kadang-kadang kita bisa mencium bau dari jarak yang jauh. Misalnya dari bagaimana seekor antawi orang ataupun siapa. Nah, ini dari perpaduan 4 unsur ini adanya tanah, air, api, dan angin. Sehingga kita kadang-kala bukan uh, perlunya ya juga menyadari bahwa tubuh kita ini sebetulnya hanyalah dari bentukan dari 4 unsur air, api, angin, tanah ya. Dengan demikian, selama kita masih berproses, ya tentunya perlu kita berusaha ya menjaga pentingnya yang tadi disampaikan, menjaga kesadaran, 6 kesadaran kita akibat kondisi luar ya. Jadi kan ya tadi Jangka Wijaya Sesung juga sharingkan ya. Jadi pentingnya kita memiliki motivasi ataupun kesadaran ataupun pikiran, niat pikiran apa tujuan kita melakukan sesuatu seperti hari ini, apa tujuan kita mendengarkan sifat siang dan apa tujuan kita berjalan di jalan bodhisatwa dunia ini. Ya, dengan kita memegang tujuan kita dan memegang ikrar ya, yang selalu Hokai Sesiong ingatkan ya kepada kita pentingnya keyakinan itu. Nah, maka prinsip kebenaran, mempelajari prinsip kebenaran itu begitu sangat luar biasa sekali karena bukan sekedar
pandangan hidup, tetapi juga menjadi jalan dan apa yang kita harus lakukan dalam hidup ini. Ya, kan? Oleh sesiung ya, lekas sembuh oleh sesiung ya, kan? Sesiung sicie, kan? Kanan Sesiong ya. Nah, luar biasa nih itu ya. Jadi 4 unsur. Ya, kalau 4 unsur nggak selaras seperti ini jadi batuk nih ya. Ini ada unsur-unsur yang nggak selaras. Ya, jadi ya tadi memang es itu ya kalau kita kepal terus, apalagi kalau yang namanya biang es yang biasa dipakai untuk lebih mendinginkan es krim, wah itu pegang sebentar aja panas kita nih, seperti terbakar juga, betul ya. Itu unsur api ya, ya baru 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 ngeh juga ya. Ya betul. Karena itu ternyata yang saking dinginnya dia malah jadi panas. Nah, tapi kalau yang panas saking panasnya apakah jadi dingin? Enggak, tentunya tetap panas ya. Jadi yang dingin itu ternyata bisa panas. Jadi memang luar biasa ini. Ya, oke, baik. Ini ada dari Batam, Linde sudah resen, silakan. Linde Secie. Ya, Ya, oke. Pagi oleh Sesiong, semoga cepat sembuh ya. ya, keadaan. 感恩上人开始，pagi semua Sesiong Secie. Hari ini saya ingin sharing yang poin nomor 6 ya. Ini KN juga ya sama tim Xinfa Xiang ya. KN semua co-host ya. Jadi kita bisa belajar ya lebih nyaman ya, lebih 庄严. Oke ha, KN. Jadi poin ke-6 ini singkat kata, jelas, padat, ya, berisi. Tak tercium prinsip kebenaran dari Dharma ini. Jadi, fungsi akar indera hidung mengambil napas dari menghirupnya masuk dari suatu ruangan. Ketika mengetahui prinsip kebenaran, suatu saat akan menghadapi rintangan hukum kehidupan alam ini. Jadi dalam kehidupan alam ini ya kita mengetahui dan juga kita bisa melalui 6 indera dan dasar indera kita bisa melihat ya tiba-tiba kenapa bisa terjadi suatu gempa ya yang melanda pada tempat kita. Tetapi sangat bersyukur karena kita ada mendengarkan sutra, teratai dan juga kita bisa mempraktekkan Dharma ya dalam tindakan nyata dalam kehidupan kita sehari-hari, kita bisa menghindari dari kerusakan-kerusakan dari gempa ini ya. Bisa kita untuk menghindari ya dari luar apa ya, dari luar akibat dari gempa ini. Jadi sehingga dikatakan kurang satu ya, karena kita memang setelah kita mendengarkan Dharma ya, kita juga harus membaca, melafal ya, menerima ya, dan juga menegakkan ya. Dan juga kita harus menyalin dan juga kita harus menjelaskan ya sutra ini seberapa yang kita tahui ya, walaupun masih ada yang dangkal, ada juga yang dalam ya. Jadi prinsip kebenaran ini adalah sesungguhnya ya sutra ini. Dengan sutra ini yang diwariskan ini memang tidak bisa untuk membeda-bedakan karena memiliki satu prinsip kebenaran sejati dalam kehidupan kita adalah kehidupan tanpa kekekalan dalam kehidupan ini, memiliki keterbatasan waktu ya, memiliki keterbatasan ya dalam suatu ruangan ya,
ketika ketemu dari fenomena luar, ya. Jadi semuanya kita bisa untuk menggunakan, mengambil fungsi dari 6.000 jasa kebajikan kita. Ya, baik itu melalui mata, hidung, telinga, ucapan, ya. Semua kita bisa harus dengan menggunakan bersungguh hati, ya. Begitu sutra ini memberitahu pada kita semua, ya. Jadi semua yang kita mencium, ya, kita bisa dapat membedakan, ya, apakah ini adalah bau wangi atau yang berbau yang lain, ya. Jadi banyak jenisnya yang ketika semuanya memiliki makna yang terkandung di dalamnya. Kita selalu menggenggam jari dan jodoh yang menentukan semuanya yang sesuai dengan hukum kehidupan alam ini. Cảm ơn semua sư兄师姐。Kanannya Linda Sece, ya demikian ya, bahwa kita harus memanfaatkan 6 indera ini dengan 6.000 jasa kebajikannya untuk betul-betul kita ambil manfaatnya untuk pelatihan diri kita tentunya ya, sehingga betul-betul kita nantinya bisa mencapai apa yang menjadi aspirasi kita. Baik, dari para pemenang tadi masih ada yang mau sharing? Kalau nggak ada, kita mau selesaikan sampai di sini. Kalau masih ada yang mau sharing, silakan. Masih ada waktu beberapa menit lagi. Ya, kita masih punya 5 menit. Kalau nggak ada, ya oke, baik. Ya, Kangen sesungguhnya yang sudah hadir ya. Jadi selamat hari Natal, selamat liburan. Dan kepada siswa-siswa yang sudah liburan, kita doakan agar mereka semua happy di dalam liburannya dan kembali dengan selamat ke tanah air, pulang ke rumah dan ikut simpas yang lagi nantinya ya. Baik, siswa-siswa, sampai di sini kita sudahi dan kemudian kita akan mendengarkan pembacaan kosakata. Silahkan. 感恩是供上人开示，感恩是故事佛，静思妙莲华，君法香与会，kosakata Shin Fasyang, Bab 19, Jasa Kebajikan dari Guru Dharma, episode 1675. Akar hidung yang murni mencium berbagai keharuman. 缺 kekurangan, 争一口气 bertarung untuk satu nafas, menggambarkan semangat dan tekad seseorang untuk melawan atau berjuang dengan keras dalam situasi sulit atau tantangan yang sulit. 须曼那花 bunga sumana. U menutup mulut, hidung atau telinga. 缺中 labella bagian di antara alis mata dan di atas jembatan hidung. Mo li hua, bunga malika. Chan po hua, bunga campaka. Tu ti hua, bunga jati atau jatika. Po lo lo, bunga patala. Qing lian hua, bunga utpala, bunga teratai biru. Shi lian hua, bunga padma, bunga teratai merah. Tuo jia luo, tagara artinya pohon harum. Mu lian hua, bunga magnolia, bunga keliyun. Bai lian hua,
bunga pundarika, bunga teratai putih. Shu nang, kantongan buku. Huo, siang, harum tanaman bishopwort. 感恩是故事博，早上好。好，感恩小菩萨。Baik, siswi demikian sudah kita mengakhiri pertemuan kita. Dan sebelumnya kita mari sama-sama berdiri. Qing Qili, Qing He Zhang. Ya. 向佛菩萨及商人行三问信礼。问讯，再问讯，三问讯。阿弥陀佛。Demikian siswi sampai jumpa besok. cepat 好嘞， sembuh. 谢谢，感恩，谢谢semuanya。 Kalian semuanya, bye bye.
知足心性，我们一起发愿，用感恩胸襟，我们深深祈愿为苍生，三愿人心净化似清晨。下入黑暗路上点明灯，佛陀啊，我们祈祷千万声，我们心愿千万增，生生层层此激情。佛陀啊，我们祈祷千万声，我们心愿千万增，层层生生上人心。